Anti Yesus, ngapain saya jadi anti Yesus? Ya, kalian ini kan anti Yesus. Siapa bilang kalian itu pengikut Yesus? Ya, itu kan perspektif abang aja. Asumsi. Ayo buktikan kalau kamu itu pengikut Yesus. Silakan. Apa yang mesti dibuktikan? Bukti itu nggak ada bukti. Apa Ya nggak ada, karena kalian itu kan anti Kristus. Ya terserah abang mau ngatain apa kan? Itu kan cuma asumsi. Bukan asumsi, ada data. Apa yang kalian lakukan itu bertolak belakang dengan apa yang Yesus lakukan. Semua yang Yesus lakukan tidak kalian implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari kalian, kan? Berarti kalian itu anti Kristus. Nah, itu kan cuma asumsi. Yang menurut Anda data pun itu cuma asumsi Anda saja mengatakan itu data. Apa yang telah Anda lakukan yang sama dengan Yesus lakukan? Apa? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi gini bang. Semua apa yang Yesus lakukan kalian tidak pernah mengimplementasikan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Makanya kalian itu disebut anti Kristus, bukan pengikut Yesus. Ya udah. Bukan asumsi, itu kenyataan. Kenyataan itu walaupun apa? Kenyataan itu pahit ya. Kenyataan itu apa bang? Aduh. Ini orang ini amat ya bang. Ada abang maksudnya kalau udah mengklaim kenyataan itu seperti Dokter Alban, Aki mau naik ke sini udah ada persiapan bodrek belum? Takutnya. Aduh, aku udah siap kombanterin satu strip. Oh udah mantap. Iya, ya udah apa itu kenyataan bang? Nggak tahu, aku nggak tahu kenyataan itu apa karena aku bingung ketika berhadapan dengan kamu. Aku juga tidak bisa membedakan mana kenyataan, mana yang bukan kenyataan. Karena apa? Ya berarti kalian ini aja kenyataan. Secara kenyataan kalian ngaku bahwa kami pengikut Yesus. Mana? Ketika ditanya apa yang Yesus lakukan yang kalian telah perbuat yang mirip dengan yang Yesus lakukan? Nggak ada kan? Aja bang. Iya, silakan ditunjukkan apa yang telah kalian lakukan yang sama dengan Yesus lakukan. Silakan. Ngapain ditunjukkan? Ada nggak? Kalau nggak ada berarti fix lah kalian itu. Kamu itu pengikut antikris. Itu kan cuma asumsi bang. Bukan asumsi, kenyataan. Iya. Udah apa itu kenyataan? Kenyataan itu kebenaran. Kebenaran. Anda itu kebenaran. Aktualisasi dari fakta yang bisa terlihat. Kenyataan itu bukan halusinasi. Nah, tapi kalian itu banyak berhalusinasi. Aku ngaku pengikut Yesus, padahal tidak pernah mengikuti Yesus. Yesus itu makan ikan goreng, kalian makan babi. Gimana? Padahal Yesus melarang makan babi. Iya. Kalian tetap makan. Satu. Kedua, selanjutnya Yesus itu disunat. Kalian tidak pernah disunat. Kalian mengikuti siapa? Ayo. Enggak, kita kembali aja dulu ini. Sok bahas kenyataan, sedangkan Bapak aja nggak paham kenyataan itu apa. Nah, aktualisasi dari fakta yang bisa terlihat. Aktualisasi. Janganlah dulu terlalu jauh. Bahas aja yang ada di depan kita. Ayo buktikan bahwa kalian itu pengikut Yesus. Kalau kenyataan itu bentar ini. Sudah, jangan bentar. Ini makanya saya jelasin. Gini ya. Oke. Ketika Yesus mengaku bahwa dirinya adalah utusan dan Yesus tidak pernah minta untuk disembah, apalagi dituhankan. Tetapi apa yang kalian lakukan sebaliknya? Kalian mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Kalian menyembah Yesus. Padahal Yesus sendiri berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus itu hanya utusan, bukan Tuhan. Itu yang kalian ngaku-ngaku kalian itu pengikut Yesus. Kalian bukan pengikut Yesus, kalian penghujat Yesus itu. Makanya kalian disebut antikristus. Selamat datang di kebenaran. Apa itu kebenaran? Apa itu kenyataan? Selamat datang di kebetulan. Iya, ya udah sini saya jelasin kebotolan dan kekeliruan Anda. Boleh nggak? Boleh. Ya dijawab. Ayo lakukan. Ya udah, kasih pembelaan Anda bahwa Anda itu pengikut Yesus, bukan anti Yesus.
Silakan, kami tunggu. Ya udah, dimute. Kalau Oke, tidak bisa berarti ya aduh, kalian itu anti Yesus, bukan gantian pengikut lah. Yesus. Gantian ngomong lah, ini di Komal Islam loh. Masa aku mau ngomong nggak bisa gitu. Kayaknya kamu di sini sudah 5 jam lebih tapi banyak. tidak bisa menjawab apa-apa. Nggak ada Bukan masalah menjawab, Nggak ada apa-apa kalian yang itu bisa keliru. Pertanyaan kita kalian tidak valid. maknai Iya. gitu. Iya. Silakan, 2 Oke. menit. Oke. Jadi kebotolan dan kebobrokan kalian itu mengklaim kenyataan itu berdasarkan perspektif kalian. Langsung Apa aja yang ke bisa datanya, kalian lihat nggak usah aja. ke hal-hal yang Sini aku anu kasih nggak paham. jelas. Coba Aku kasih langsung aja paham. daripada basic Ya, pertanyaannya. Iya, kalau hanya terbatas dari apa yang bisa kalian lihat aja itu namanya asumsi. Apa bedanya kenyataan kalian dengan asumsi kalian gitu? Asumsi, Tidak aku ada bawa padanan data. daripada asumsi Aku pada bawa kenyataan Matius itu dari 15. mana? Kamu itu kan tidak tahu Bible kamu. Makanya kamu nggak tahu apa-apa. Kamu itu anti Yesus, bukan pengikut Yesus. Kalau Iya. kamu itu pengikut Yesus, kamu tahu isi Bible Nggak kamu. mau gantian Kalau ngomong, kamu tahu loh. isi Aduh. Bible kamu, maka kamu akan mengikuti isi Bible kamu. Itu bukan Anda main-main di dalam halusinasi Anda. Halusinasi itu apa? Anda tidak bisa membuktikan bahwa Anda itu pengikut Yesus. Tapi memang benar, kamu itu bukan pengikut Yesus. Kamu itu anti Yesus. Iya, Bos, aku belum sampai 2 menit loh Bang, udah kepanasan aja itu. Kasih Karena Anda aku tidak lah. langsung pada intinya, Anda masih muter-muter gitu. Pertanyaannya muter-muter. arahnya ke Kalian pasar, yang kamu jawabnya ke rumah muter-muter. sakit. Jadi beda Ya lah. udah, Jadi dia harus nggak dipotong. nggak muter-muter. Kalian jangan bikin narasi yang itu Ayo buktikan. ngidul gitu. Jangan malu-maluin Kristen. Gini, oke, aku kasih paham kalian ya. Apa yang menurut kalian nyata, fakta itu cuma asumsi. Bang, tunggu. Kamu bicara sama siapa? Bang Theodor. Kamu hadapkan ke situ, jangan pakai kalian-kalian. Banyak orang tua juga di sini. Kau bawa Iya, maksudnya- kalian jangan maksudnya. Gua potong nanti. Enggak, kalian Udah, kan jangan Theodor dengan Ada Abang. etika enggak? Kalau enggak lu turun. Jijik gue Aduh, dengar. aku enggak apa loh. Jangan Aku enggak maksudnya. kalian. Emak lu digituin enak enggak? Aduh, satu lagi tumbang. Kalau orang Kristen begitulah sama ibunya ngomong dia pakai kalian. Itu si Alpon Bundo yang mualaf itu ya. Susah aku ngingatin dia, kamu jangan berdia. Sama kayak yang Saya dengar Yesus itu Tuhan, ya saya bilang Yesus itu Tuhan gitu. Kalau umat Kristiani tidak mengatakan Yesus itu Tuhan, Gini ya Bang, kalau sampai di zaman yang sangat canggih ini masih ada orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, berarti orang itu ketinggalan ya. Menurut aku ketinggalan sekali. Kasihan. Oh iya, saya ini kan cuma tidak mau menolak atau argumen-argumen orang itu, pengakuan orang, iman orang itu. Biarpun Yesus itu Tuhan, kalau Anda tahu tentang saya- faith nggak? Faith. Anda tahu faith nggak? Faith. ya, Anda tahu arti faith nggak? Faith. Faith. VAIT. Keyakinan. ya Tahu. keyakinan, ya. Ya, memang saya Nah, gini ya, keyakinan yang nanti membuat kita selamat di dalam ini ya. Karena kita hidup di dunia ini bukan tanpa sebab. Jadi ketika di zaman yang sangat canggih ini ada manusia yang tidak tahu apa tujuan hidupnya di dunia, maka kategori manusia yang ada di zaman sekarang yang tidak mengetahui hal itu, dia kalah dengan orang yang istilahnya masih tertinggal jauh. Itu orang yang udah 5.000 tahun lalu lebih pintar daripada orang yang zaman sekarang gitu. iya begini bro. Tapi nggak masalah, itu nggak apa-apa. Silakan dilanjut teman-teman yang lain. Iya, umat Kristen itu mengakuinya kalau Yesus itu Tuhan, tapi kalau diri saya tidak mengakuinya. Tapi
Saya Nggak ada makanya- urusan sama Yesus Tuhan ada atau bukan. Itu tergantung ini hubungannya dengan keyakinan Anda gitu. Makanya aku bilang ketika Anda tidak yakin dengan diri Anda sendiri, berarti Anda kalah dengan manusia yang lahir 5.000 tahun lalu. Itu. Iya. Makanya, Kan saya ini menghormati apa keyakinan orang. Katanya kan di Islam itu kan suruh menghormati kan gitu. Biarpun itu keyakinan pun salah, disuruh menghormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bang Destroyer, kalau menghormati itu adalah keyakinan orang adalah landasan tatanan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut Bang Theodor. Selagi orang itu tidak mengolok-olok atau memojokkan saya, ya saya diam saja. Tapi kalau dipojokkan, ya saya juga bela diri juga, kan begitu. Kalau dia cuma mengatakan kalau Yesus Tuhan, terus saya tidak meyakininya, ya demi kebaikan tidak bertengkaran, ya iya monggo silahkan. Kalau Yesus itu anggap Anda Tuhan, Anda sembah, ya monggo, itu saja saya ini. Katanya di Islam itu disuruh damai. Nah itu saja saya ini. Bang Des, boleh bertanya Bang? Ya silahkan. Abang katanya kejawen, pokok inti ajaran kejawen itu apa sih? Ya inti ajaran kejawen itu saya diajarkan oleh kakek nenek saya, itu disuruh baik kepada setiap manusia. Enggak, maksud saya itu pokok inti ajaran kejawen itu apa gitu. Ya tidak ada pokok ajarannya. Ajarannya yaitu tadi. Ya, dasar-dasar kita mengikuti kejawen itu apa? Kalau enggak ada Dasar-dasarnya dasarnya ingin damai bagaimana? gitu saja saya. Oh itu berarti itu asumsi pribadi sendiri ya. Iya. Nah, sepengetahuan saya nih ya, yang saya tahu itu kejawen itu tetap mengakui adanya Tuhan, tapi dia mengambil sumber dari seluruh agama, dan dia mengakui adanya Tuhan, tapi juga mengakui adanya mistik-mistik ini. Itu yang kejawen yang setahu saya gitu. Ya memang betul. Betul ya. Itu yang saya maksud. Kalau mistik-mistik itu, ini peranannya dalam ajaran kejawen apaan itu? Ya kita ini mistik-mistik itu kan juga diajarkan di dalam di dalam Islam itu kan mistik-mistik juga ada juga kan begitu. Kalau selagi tidak bertentangan dengan akidah Islam kan tidak apa-apa. Memang terus kalau jin itu kan juga ada sebetulnya, kan ada. Ada jin itu ada. Ada. Ya kita berbicara atau gimana dengan makhluk lain itu, makhluk ciptaan Tuhan itu kan tidak apa-apa. Justru Islam melarang, Pak. Jadi Islamnya dilarang gimana? Sedangkan baginda Rasulullah saja juga berdialog dengan jin juga. Itu beda dialog. Pak, gini Pak Des, yang saya pahami kejawen itu mengambil keyakinan mereka, dasar keyakinan mereka itu dari seluruh agama. Berarti kira-kira gimana tuh kalau bagi kami orang Padang campur aduk namanya bubur kampiun ya. Tetapi kalau Bapak karena diambil di kejawen itu dari pokok ajaran agama-agama, semua agama yang ada, sebenarnya ininya lebih cenderung ke aliran kepercayaan, kan begitu? Ya. Nggak bisa kita sebut Islam yang kayak begitu, juga nggak bisa juga disebut Kristen, juga nggak bisa disebut Hindu, karena campur aduk di dalamnya. Kira-kira suatu keyakinan kalau bercampur aduk, cerita ini akhirnya gimana itu ya?
Iya, begini. Selagi misalkan dicampur aduk itu tidak melanggar akidah-akidah Islam, tidak bertentangan dengan akidah-akidah Islam, kan tidak masalah di situ itu. Pak, minta tolong ya, dilurusin ya. Bunda, dilurusin dikit lah, Bun. Jangan sedikit-sedikit Anda mengambil kaidah Islam. Ingat, Islam tidak mengajarkan kami untuk mencampur adukan keyakinan itu, Pak. Jadi Bapak kalau mau ngomong tentang akidah Bapak, ngomong aja akidah Bapak. Jangan mencampur adukan Islam. Seakan-akan Islam mempercaya seperti itu. Saya gariskan aja di situ, Pak. Iya, tapi kan katanya di ajaran Islam kan tidak boleh tadi katanya. Kan orang yang ngaku-ngaku kejawen itu sebenarnya mereka itu dalam kategori orang yang bimbang. Itu ada di surat Al-Hajj. Di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi, tidak dengan penuh keyakinan. Jika memperoleh kebaikan dia pun tenang. Akan tetapi jika ditimpa suatu cobaan dia berbalik ke belakang, kembali kufur. Dia merugi di dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Ini ada dalam Al-Quran. Ketika kalian ragu-ragu bahwa agama mana yang benar, sehingga kalian menganut semua agama. Kalian cuma pilih-pilih. Mana kalau diuntungkan kalian ikut. Kalau dirugikan kalian tinggalkan. Ini ada di surat Al-Hajj. Selanjutnya ada juga seperti Allah juga melukiskan keadaan-keadaan seperti itu banyak di dalam Al-Quran. Jadi kalian ragu-ragu itu sebenarnya. Jadi kalian tidak termasuk dalam Islam. Gitu. Jadi, makanya tadi aku bilang harus Anda punya keyakinan. Iya. Yang memutuskan saya misalkan diterima oleh Tuhan itu kan bukan Anda. Anda kan cuma orang-orang di bukan. Dunia ini. Memang bukan kami, tetapi semua sudah digambarkan di dalam Al-Quran. Kita bisa lihat di situ. Katakan di mana loh. Kan? Jadi Anda kan ragu-ragu. Nggak masalah Anda mau ragu-ragu, kita cuma menyampaikan gitu ya Pak ya. Oke, Bang. Ya, tapi di dalam Islam itu pun juga banyak yang ragu-ragu kan. Bang Des, sebentar. Muslim tapi tidak pernah melakukan apapun kayak begitu. Itu juga sejenis ragu-ragu juga kan begitu. Oke, itu Bang kan Des. ayat itu sambung dulu untuk Muslim saja itu. Oke, Bang Des, sebentar. Saya belum selesai tadi itu. Jadi lupa lagi nih. Monggo. Okay. Kenapa saya tanyakan itu? Sesuatu yang campur aduk. Kira-kira bisa kita ambil poinnya di situ. Berarti Bang Des menyembah Tuhan Allah iya, menyembah Tuhan manusia iya, menyembah sang dewa iya, karena ajaran semua dicomot. Lalu nantinya pertanggungjawabannya di akhir masa ceritanya bagaimana itu? Begini. Di kejawen itu tidak menuhankan banyak Tuhan, itu tidak. Cuma satu saja, tapi resapan-resapan itu yang tidak bertentangan dengan akidah-akidah agama itu ya dipakai kan begitu. Memangnya di mana ada kejawen itu Tuhannya itu banyak, itu di mana? Saya belum tahu itu. Enggak, bukan itu. Saya menyimpulkan kan begitu, bukan Tuhannya banyak, kagak. Dia mengakui adanya Allah. Dia mengakui kan begitu. Dia percaya adanya Allah, adanya Tuhan, dia percaya. Tetapi pokok inti dasar keimanan mereka kejawen itu bukan Bang Des yang saya sebut. Tapi kejawen seluruhan, kalau dia mengambil pokok inti ajaran semua agama, itu udah termaktub itu dalam ajaran Anda, itu kejawen, berarti di dalam mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari, tatanan tuntunannya itu dari semua agama. Lalu nanti pertanggungjawabannya di akhir masa kan campur baur itu. Ambil dikit dari Kristen, ambil di sini, pokoknya mana yang bagus-bagus, mana yang damai, pokoknya percaya aja gitu. Dicampur lagi yang namanya mistik. Kalau di dalam Islam, percaya pada yang mistik-mistik itu adalah kufur, musyrik. Begitu. Jadi jangan dikira kita kalau Islam itu percaya pada adanya yang gaib. Itu bukan pada mistik. Kalau mistik-mistik tidak. Jadi begitu. Cukup Bang Des. Saya hanya sekian aja. Saya memancing, mudah-mudahan yang lain bisa
Iya, iya. Itu yang namanya mistik itu bukan kayak begitu untuk mengambil ajaran dari agama lain yang baik terus dipakai terus dikumpulkan, itu tidak. Itu yang namanya mistik itu bukan kayak begitu. Mistik itu orang yang berintegrasi dengan barang gaib. Contoh. Iya. Bukan, saya nggak menyebut itu. Enggak, saya nggak mendefinisikan kata mistik tadi itu. Karena kejawen itu percaya kepada adanya Tuhan. Dan kejawen itu juga percaya kepada mistik. Nah, itu bukan saya definisikan ke ini definisinya mistik ngambil ini mengambil itu, bukan itu yang saya maksud. Udah, saya batasi sampai di sini ucapan saya, mudah-mudahan bisa terbuka nalar kita. Bang Des lanjutkan dengan yang lain. Saya mau tanya ini, di dalam Muslim ini kan seperti semua makhluk di dalam dunia ini, seisi alam jagat raya ini seperti jin, setan, iblis, kasih apapun itu kan ciptaan Allah, kan begitu. Terus di mana dilarang itu di dalam Islam itu berinteraksi dengan makhluk gaib, itu di mana itu? Kan tidak ada keterangan itu. Larangan itu kan tidak ada itu. Monggo kalau ada silahkan ayatnya, surahnya dikeluarkan kalau begitu. Nah, kayak begitu. Ya kita ini orasi seperti ini berarti Anda yakin, kan Anda bilang kan tidak ada. Coba Anda tunjukkan di mana tidak adanya. Kalau kok tidak ada. Loh, kalau ada itu kalau kan Anda yang bilang tidak ada tadi kan. Tadi mengharamkan. Berinteraksi dengan kan Anda yang bilang tidak ada. Ketika Anda mengatakan kata tidak ada, berarti Anda sudah tahu. Oh ya, ayo tunjukkan di mana yang tidak ada. Iya, yang mana itu? Kalau Anda tadi kan mengharapkan. Kan Anda bilang kan tidak ada. Bahwa larangan untuk berinteraksi dengan makhluk halus. Iya, kan? Itu kalau atas dasar apa sehingga Anda mengatakan hal itu? Silakan tunjukkan. Ada surahnya itu. Ya kalau tidak tahu surahnya itu ya jangan bilang kalau mistik itu. Kan Anda yang harus membuktikan. Anda yang mengatakan tidak ada, Anda harus buktikan. Loh, ya Anda itu yang membuktikan. Aku harus kami. Kan Anda yang menarasikan bahwa tidak ada larangan di dalam Al-Quran bahwa kita berinteraksi dengan setan, iblis, jin, dan kawan-kawan. Anda kan mengatakan itu. Aku mau tahu Anda berkata seperti itu dasarnya dari mana sehingga Anda langsung mengklaim tidak ada di dalam Al-Quran. Makanya tidak ada itu. Baik, makanya saya kerjakan. Sebentar, Desitro, saya bacakan ayatnya. Ya, sabar. Coba kamu buka dalil Al-Quran yang melarang kita meminta bantuan kepada jin. Itu di Al-Jin. Siapa yang meminta bantuan itu siapa? Saya tidak minta bantuan. Minta ayatnya, gua ngasih kok ngebantah lagi. Pertanyaan kamu satu-satu lah. Ini lagi saya diskusi dengan bukan dengan cowok. Dia bernarasi bahwa berinteraksi dengan jin, dengan setan, dengan iblis. Pertanyaan saya yang pertama, apa tujuan kamu berinteraksi dengan makhluk gaib? Loh, iya, di mana dikatakan itu berinteraksi? Ya, aku bertanya, Mas Bro, aku bertanya, apa tujuannya kalian berinteraksi dengan makhluk gaib? Loh, baca Al-Jin ayat 6. Loh, tolong jelaskan. Supaya kau pintar, Desit, kamu baca Al-Jin. Kamu yang membawa narasi di sini, ditanya nggak tahu. Laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka dalam kurung jin menjadikan manusia bertambah sesat. Paham? Siapa yang meminta bantuan itu? Terus kamu berinteraksi dengan jin untuk apa? Untuk apa berinteraksi dengan jin? Sedangkan bagi Rasulullah saja berinteraksi dengan barang-barang halus. Oh, itu beda konteks. Beda konteks Rasulullah dengan manusia biasa seperti kita, beda konteks. Tidak paham dengan Al-Quran gimana?
Tunggu. Kamu yang tidak paham, kamu sosokan. Itu aja gue Jadi, Saya tadi kan berinteraksi, bukan Kamu mempertanyakan tentang interaksi dengan makhluk halus, tetapi ketika adanya sang pencipta kita bertanya apa tujuan kamu berinteraksi dengan makhluk gaib, kamu nggak bisa jelaskan. Kamu ini gimana ya? Gimana sih? Bang Des. berinteraksi itu terus gimana? Terus tanya Iya, gini ya Bang, kita diskusi santai ya, diskusi santai. Ini kan diskusi santai. Aku cuma mau tahu apa tujuannya orang berinteraksi dengan jin, tujuannya apa? Mau cari makan atau mau apa pasti ada tujuan, nggak mungkin nggak ada tujuan. Iya, tujuannya di alam gaib di sana gimana kehidupannya, kan begitu. Keuntungannya apa? Keuntungannya apa? Ketika tahu mengenai alam gaib. Cuma dia nggak paham, dia nggak paham. Tata akidah Islam kan begitu. Sudah. Iya, tujuannya apa? Cuman mau tahu tentang alam gaib. Baginda Rasulullah itu berinteraksi dengan jin itu. Nggak, tunggu, jangan main comot begitu ayatnya, Bang Des. Begini ya, Bang Des mengatakan tadi itu mistik itu bisa apain dengan benda-benda yang dikatakan Bang Dr. Alban tadi itu tujuannya untuk apa? Misalnya begini, berinteraksi melalui benda mistik, datanglah sesosok apa gitu, setan, tuyul, hantu belau atau jin, terus berkomunikasi. Kalau Bang Des mengatakan tadi bahwasanya hanya sekadar berinteraksi, ingin melihat bagaimana cara kehidupan mereka di sana atau bagaimana, heran kan? Aneh kan? Tujuannya untuk apa? Lalu Anda percayai benda mistik tadi bisa memberi kekuatan, bisa menyembuhkan dengan perantara makhluk-makhluk gaib itu. Sasaran pertanyaan Bang Dr. Alban itu, tujuan Anda untuk apa berkomunikasi, berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib itu? Karena banyak ditemukan di lapangan itu berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib itu untuk apa? Didatangkan masuk ke dalam benda ini, keris ini, itu nanti bisa menembus apa, segala macam, mendatangkan rizki. Lalu yang dipercaya Tuhan apa makhluk gaib yang berbentuk apa gundurwo apa segala macam itu, jin kafir begitu. Ini yang anehnya. Jadi sasarannya, tujuan Bang Dr. Alban tadi bertanya itu tujuannya untuk apa? Nggak ada yang ketemu saya di Kejawen Jawa itu, di Jawa ya, saya pernah melihat itu berinteraksi untuk minta kekuatan apa segala macam, namanya aja mistik. Kalau misalkan tidak ada tujuan itu memangnya salah di dalam Islam. Salah, musuh. Iya, tolong tunjukkan ayatnya, Mana? Itu tadi ayatnya yang tadi dibacakan oleh Pak siapa tadi itu, teman kita tadi. Iya, itu kan minta pertolongan. Surat Al-Jin ayat 6 baca. Surat Al-Jin ayat 6 baca. Minta pertolongan ke siapa? Siapa yang minta pertolongan? Ke orang-orang gaib. Terus buat apa kamu mau ketemu jin? Buat apa? Itu pasti ada maunya. Nggak mungkin nggak ada maunya. Contoh, aku mau ketemu dengan orang yang berpengaruh di satu tempat ini karena aku punya kepentingan, sehingga aku mau ketemu sama orang ini. Kepentingannya apa? Iya. Gitu. Nggak mungkin nggak ada kepentingan. Aku ya iseng-iseng. Itu namanya kurang kerjaan. Tapi gini ya. Gara-gara hal-hal yang seperti ini, makanya kita di zaman yang canggih ini banyak terjadi penipuan-penipuan. Itu banyak dilakukan, dibuktikan oleh Marcel itu, si pesulap merah itu. Banyak kan, ngakunya ini kemasukan ini. Padahal itu asal-asalan dibuat aja untuk penipuan banyak masyarakat. Gitu loh. Gak mudah loh ketemu dengan makhluk gaib, gak mudah. Itu hanya orang-orang tertentu. Hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa. Gak semua orang. Kan semua orang. Sudah jawab tadi. Gak ada itu. Pertolongan. Katanya sedangkan dunia jin dengan dunia manusia itu aja sudah berbeda. Kita dibatasi.
kita nggak mungkin melihat, kalau bilang wah dengan mudah kita bisa melihat jin, wah luar biasa. Udah kayak gimana? Mungkin dari dulu sampai sekarang udah terjadi perang antara manusia dengan jin kalau seandainya kita bisa ketemu langsung dengan jin gitu. Jadi makhluk halus itu tidak semua orang yang bisa, hanya orang-orang tertentu yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendapat bisa melihat makhluk-makhluk halus. Itu aja, Bang. Jadi jangan asal-asalan. Dijelaskan. Itu baginda Rasulullah itu berinteraksi. Coba Anda buktikan bahwa Anda bisa membawa jin di hadapan saya sekarang. Coba Anda buktikan. Anda bisa bawa jin, suruh datang ke hadapan saya sekarang. Loh, saya tanya loh, Anda itu jangan muter-muter, saya tanya. Muter-muter gimana? Rasulullah itu jadi janganlah percaya sesuatu yang enggak gitu loh, Pak. Jadi di surat Al-Jin tadi mengatakan ketika kita nanti ketemu dengan makhluk halus itu sifatnya suka menyesatkan manusia. Jadi kita dilarang. Loh, berarti baginda Rasulullah disesatkan juga. Anda ini kayak begitu itu tidak usah mengadili orang. Ya biar saja, tidak merugikan Anda saja. Kalau Anda, saya tanya, baginda Rasulullah itu berinteraksi dengan jin setan itu fungsinya apa? Saya tanya itu. Terus kayak begini, Anda cuma muter-muter saja, terus gimana ini? Enggak masalah. Kalau bukan Anda muter. cuma mengenyampaikan orang saja, saya juga bisa. Enggak, kamu pelin-pelan ngomongnya. Loh, pelin-pelan gimana? Saya tanya, Anda jawab. Tadi minta di mana dikatakan di dalam Al-Quran berhubungan dengan jin. Gua ngasih ayatnya. Sekarang kamu bawa lagi. Apa tujuan Rasulullah berkomunikasi dengan jin? Kan gitu. Itu pernah jadi gini. Konsep apa yang didiskusikan ini? Saya tanya. Tadi kamu sudah bilang kamu mau diskusi bukan untuk ngeyel. Tapi dari cara kamu berbicara itu ngeyel. Iya kan? Jawab saja dulu. Baginda Rasulullah itu berinteraksi sebentar kita jawab, lu ngeyel lagi. Dengan jin itu fungsinya apa? Saya tanya. Loh, banyak, termasuk bagaimana menginsafkan jin-jin itu. Makanya dibagi menjadi dua. Ada jin muslim, ada jin kafir. Tapi apakah semua manusia seperti yang dikatakan dokter Ali ini bisa? Tidak semua. Kan gitu. Iya, fungsinya sedangkan apa? Kamu kejawen kalau gini ya Bang ya, kalau Rasulullah itu beda konteks. Rasulullah itu ada tujuannya, memang diperintah oleh Allah. Beda dengan Anda. Kalau Anda mau apa? Tujuannya apa? Nah terus gimana? Wong saya tanya kok Anda tidak menjawab ini. Kan sudah dijawab tadi. Misalkan baginda Rasulullah salah, ya saya salah. Kan begitu. Salah gimana? Baginda Rasulullah itu ada tujuan. Kalian ini tujuannya apa? Tujuannya apa kalian ini? Itu. Jadi perintah oleh Allah sampai keluar surat Al-Jin itu. Gimana sih kalian tujuannya ini? Apa? Tujuannya baginda Rasulullah apa? Loh, ya sudah, kalau tidak mau jawab ya sudah, saya turun saja, sudah gitu saja. Ya, selamat siang semuanya, minta maaf semuanya. Di dalam surat An-Mal ayat 65 Allah tidak ada seorang pun di antara langit dan bumi ya yang gini ya, sebenarnya orang yang ngaku-ngaku kejawen itu, mereka itu sebenarnya gitu apa? Kan? Nggak ada agama, menurut aku, karena mereka pelin-pelan. Sudah benar Bang, Dr. Al bilang bahwa itu kan hanya Allah. Di surat An-Mal 65 juga jelas dikatakan bahwa hanya Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Terkait dengan Rasulullah, itu orang terpilih dan mempunyai tujuan. Ini kejawen, ini aneh. Bertanya tapi tidak ngerti substansi pertanyaannya apa. Kita udah jelas. Tadi minta di mana, dikatakan ada. Makanya kalau nanya ke Muslim itu lengkap lah, Al-Quran itu lengkap. Makanya jadi Islam aja biar cerdas. Lanjut lagi. Indomie, kalau di KTP itu apa agamanya?
dulu pernah punya KTP Islam, tapi sebelum P itu dimutasi, saya memang udah lepas akidah. Suaranya kecil, Mbak. Suaranya kecil. Masa sih? Kecil suaranya. Dulu itu KTP saya itu, maksudnya saya pernah punya KTP dulu. Di KTP itu Islam, tapi udah dimutasi. Dan sebelum dimutasi juga saya udah lepas akidah. Oh, ateis. Tapi Kak, tadi kakak ngomong Katolik ya? Iya kan? Kalau nggak salah dengar saya. Ya, katekisasi. Katekisasi. Oh, oke. Siap. Lanjut Bang Abluan. Lanjut. Nanti saya mentahannya aja. Lanjut. Jadi kakak sekarang lebih mengarah ke mengambil perspektif ketuhanan dari teman-teman Islam atau teman-teman Kristen atau gimana? Kalau untuk ketuhanan saya enggak ya, saya enggak pakai. Saya belum percaya sampai sekarang kalau Tuhan yang dimaksud di KBBI itu Tuhan yang bumi ini yang bikin Tuhan, terus saya hidup itu karena Tuhan, terus udara yang buat Tuhan, itu saya belum percaya ada entitas seperti itu. Cuma kalau untuk pesan moral, oke lah, 3 kitab itu saya bilang oke lah, dari Tripitaka, Injil dan Al-Quran. Tentang kitabnya ya? Tentang isi moralnya yang bisa saya ambil, saya pelajari, saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari, cocok dan bermanfaat ya saya ambil. Oh, oke. Contohnya kayak gimana Kak? Contohnya itu? Contohnya? Iya. Sopan santun terhadap orang tua, berkata lemah lembut kepada yang muda, jangan membenci. Iya. Membuang atau menipiskan penyakit hati. Iya. Dan yang diajarkan oleh moral-moral. Moral. Kalau boleh tahu Kak, orang tua sekarang apakah sama dengan kakak atau beda? Enggak, orang tua Islam. Oh, orang tua Islam. Ibu bapak Islam. Oh, oke. Tapi faktor apa yang membuat kakak sampai seperti ini padahal kakak sendiri itu berada di lingkup keluarga muslim gitu? Oh, enggak. Saya dulu memang Islam, tapi saya kerja di Cina, terus nikah sama bos saya, terus saya ikut jadi ateis. Nikah? Oh, jadi kakak nikah sama bos. Oke, nah terus pada saat nikah sama pas kakak nikah sama bos, apa yang membuat kakak sampai saat itu berpikir untuk melepas akidah agama muslim, agama Islam? Ini kesaksian aja ya, saya nggak ada maksud untuk tendensi terhadap ajaran-ajaran tertentu ya. Nggak apa-apa Kak, saya kan nanya. Iya. Jadi waktu itu saya kan tadinya kerja, terus tiba-tiba menikah, kayak istilahnya tuh dibebasin lah, finansial oke. Jadi saya kurang menjaga kesehatan saya clubbing, saya suka, ya begitulah. Akhirnya saya sakit karena kurang minum air putih dan terlalu banyak alkohol ya. Terus bocor ginjal. Nah di situ saya
di rumah sakit kan sampai berbulan-bulan. Terus saya bilang sama suami, saya itu sakit karena kena ajab nih. Kalau saya kan nggak nikah nih gara-gara kumpul kebo atau apa. Kan nikah sipil atau nikah negara kan nggak ada spiritual keagamaan. Kan di sini bisa kan nikah sipil. Cuman kayak penyatuan dokumen kalau kita itu sudah terdaftar gitu aja. Nah udah itu saya terus meratapi, terus dimasukin tuh dogma baru sama suami saya. Tuhan itu nggak ada. Kamu sakit karena pola hidup kamu nggak sehat. Nggak ada Tuhan yang mengajab, nggak ada Tuhan yang ini itu, nggak ada Tuhan itu, nggak ada. Terus dimasukin seperti itu, dogma-dogma baru itu masukin. Oke, sekarang keraskan hati kamu, nggak usah berdoa. Kalau Tuhan itu ada, kamu nggak bakal sembuh. Tapi kalau buktikan omongan laukung, kalau Tuhan itu nggak ada. Kamu sekarang semangat, ikutin kata dokter, olahraga. Kamu pasti sembuh. Benar sembuh. Nah, udah agak pemulihan tuh kan. Tapi masih ada doktrin agama itu masih ada dikit-dikit. Cuman udah agak oleng gitu. Udah itu udah agak sembuh, pemulihan, pulang ke rumah. Tuh kan jenuh-jenuh tuh sebelum tidur. Diajarin sama dia, yuk sini kita lihat Tuhan katanya. Duduk tuh aku depan komputer sama dia. Dikasih tahu Tuhan itu banyak, ada Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan ini, Tuhan itu. Terus lebih ke kayak ini sejarah gitu, Buddhis itu dulu begini, Kristen itu begini. Tapi yang dilihat itu sejarahnya, bukan ajarannya. Oh gitu ya, ini Weda, ini Hindu. Awalnya dia di India Utara, terus kasih tahu lagi semua Yahudi, Judaism, terus kepercayaan suci yang ada di Cina ini ya banyak lah. Akhirnya ya udahlah aku lepas akidah kayak gitu. Oke, sip. Sebelum saya lempar ke abang saya, kebetulan ada abang saya di sini, Bang Dewa. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, sebelum saya kelempar abang saya, Kak ya, ini saya ada satu pertanyaan buat kakak, itu kan nanti mungkin bisa ditanggapi sama abang saya, Bang Dewa. Apa yang membuat kakak sampai betul-betul tidak meyakini bahwa Tuhan itu nggak ada, sedangkan manusia itu diciptakan melalui proses hubungan biologis gitu kan? Hubungan biologis, terus pasti ada yang menciptakan gitu kan. Nah, di mana ada yang menciptakan pasti ada penciptanya gitu kan, termasuk bumi dan segala isinya kan gitu. Jadi bisa saya katakan bahwa di dunia ini pasti ada pencipta, ada yang menciptakan gitu kan. Kenapa kakak sampai tidak meyakini bahwa pencipta itu ada? Mungkin nanti bisa ditanggapi sama abang saya, Bang Dewa. Kurang lebih seperti itu, Kak. Saya tanggapin. Iya, nanti kakak yang jawab, nanti abang saya, Bang Dewa, nanti yang tanggapi gitu. Kenapa saya sampai nggak percaya Tuhan? Faktor lingkungan. Di sini itu orang ateis itu, bahkan orang bertuhan itu nggak tahu siapa. Nggak bisa bedain antara orang bertuhan dan tidak. Tapi memang mayoritas di sini itu ateis. Dan saya lihat nggak ada yang salah, nggak ada yang beda. Hidup ya begitu saja, mengalir. Sore pagi bekerja, tidur, makan, mandi, sama saja. Soal akhlak dan moral itu kembali ke pribadi masing-masing. Terus kalau bagaimana dengan karena faktor lingkungan aku semakin kuat ya. Nah, terus bagaimana dengan dunia ini? Saya sedikit belajar dari suami saya. Bagaimana dunia ini ada? Kita tinggal banyak pilihan. Mau percaya yang mana? Kalau dunia ini dipercaya ada, tiada awal dan akhir, kamu percaya konsep Buddhis. Kalau kamu percaya bumi ini dari ketiadaan menjadi ada,
kamu percaya konsep agama samawi. Kalau bumi ini ada karena evolusi dan ledakan, kamu percaya Big Bang. Ini kamu tinggal pilih yang mana. Toh kenyataannya tidak akan merubah kehidupan kamu saat ini. Apapun pilihan kamu, itu yang dikatakan suami. Kamu mau percaya Buddhis, nggak akan merubah kehidupan kamu sekarang. Kamu mau percaya pada penciptaan, hidup kamu tetap seperti ini. Itu bagaimana kamu menguatkan apa yang kamu yakini saja. Kalau orang-orang beragama semakin yakin bahwa Tuhan itu ada dengan adanya ciptaan ini, tidak ada masalah di situ. Silakan. Begitu saya memandangnya tentang bumi ini, tentang sesuatu yang sekarang ada ini. Begitu. Inspirasi. Abang Dewa monitor. Iya. Siap, lanjut Bang Dewa. Iya, menarik sekali ya yang dibicarakan sama Indomie ini. Di setiap kitab suci ada pesan moral. Kita mengakui itu pesan moral, diajarkan yang namanya tata krama mengenai orang tua, itu hanya di Islam. Sementara pesan moral yang dapat dari Kristen itu, silakan dibaca 2 Yohanes 1 nomor 10. Apa ini dikatakan pesan moral ini? Jikalau seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu mengucapkan salam. Terus pesan moral lagi di dalam Lukas 4 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-lakinya, dan perempuannya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi pesan moral dari ayat ini mengatakan, ketika seseorang ingin menjadi muridnya Yesus, ini orang itu harus membenci kedua orang tuanya, membenci istrinya, dan membenci anak-anaknya. Ini pesan moral apa yang didapat dari ini semua? Ya kan? Nah, terus dia mengatakan tadi Tuhan itu tidak ada katanya. Sekarang kita bingung ya, apakah dunia ini dijadikan berdasarkan itu kebetulan, secara kebetulan atau apa? Ketika kita melihat mobil itu kan ciptaan, mobil itu kan dibuat. Kalau misalkan toh mobil itu tidak dibuat, mungkin tidak mobil itu ada. Tidak mungkin, maka dari itu ada yang merakit. Begitulah di dalam Islam. Yang namanya dunia ini tidak suatu kebetulan, tapi ada satu entitas, satu oknum yang sangat luar biasa menciptakan ini semua. Ya. Nah, disinilah kita berpikir loh, Mbak Indomie ya. Jangan cari yang namanya kebenaran itu. Kita di sini tidak memaksa mengenai soal kepercayaan Mbak Indomie di sini, terus mengatakan tadi karena faktor lingkungan, ya kan, terus akidah itu dijual itu hanya karena materi ya, jangan sampai seperti itu. Terus tadi apalagi ya, penyakit, seperti halnya penyakit. Kalau Tuhan itu ada, kamu tidak akan yang namanya sakit, pasti kamu akan sembuh. Di dalam Al-Quran kan jelas di situ. Kalau kita itu sakit, kita pergi kepada yang ahli, Takdir milik Allah. Tetapi doa dan usaha itu adalah milik kita. Ini adalah bagian daripada ujian. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, dulu pernah ada yang namanya satu penyakit, di mana penyakit itu bahkan Nabi Musa sendiri tidak bisa menyembuhkan penyakit itu. Sampai pada suatu hari penyakit itu menyebar luas, terus tiba-tiba datang seorang majus, hanya membawa segelas air, tiba-tiba orang yang terkena penyakit itu pada sembuh semua. Sampai pada saat itu Nabi Musa protes kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kenapa ketika aku berusaha ingin menyembuhkan orang itu, kenapa orang itu tidak sembuh? Padahal aku adalah kekasihmu." Allah mengatakan, belum waktunya kau sembuhkan. Ini ternyata bagian daripada ujian. Apakah ketika disembuhkan sama orang Majusi itu, orang-orang di situ mau berpaling kepada Nabi Musa atau masih bertahan dengan Nabi Musa? Nah, begitu, Pak ya. Apalagi ya, Dewa lupa tadi. Aduh, teori Big Bang ya tadi ya di surah An-Anbiya ya. Teori Big Bang ya. Indomie tadi mengatakan ya. Yang mana lagi ya? Nggak dicatat sama Dewa tadi. Saya mengatakan kalau untuk pendapat saya tentang dunia ini kan Bang Inspirasi tadi mengatakan
dunia ini adakan karena diadakan bla bla bla. Saya bilang ini pilihan. Kalau kalian mau percaya pada konsep penciptaan, yaitu pada agama samawi. Nah, kalau mau percaya pada teori evolusi, ya pelajari Big Bang. Ini pilihan saja. Toh tidak merubah apa yang sedang kita lakukan sekarang. Apa yang ada di kehidupan kita sehari-hari ini. Apapun kepercayaan kita. Gitu. Oh, setuju. Kalau seperti itu tetap yang namanya kita melakukan aktivitas tetap itu tidak akan pernah yang namanya berubah, betul. Memang. Nah, terus tadi mengambil teori-teori Big Bang. Teori Big Bang itu kan diambil dari surah Al-Quran itu, surah An-Anbiya. Dan orang-orang ateis itu, kenapa mereka tidak percaya yang namanya Tuhan? Karena mereka itu percaya yang real. Yang real. Kalau kita berbicara mengenai soal mujizat, orang ateis mana yang percaya? Kalau kita bicara mengenai soal konsep ketuhanan, orang ateis mana yang percaya? Tidak akan percaya. Maka dari itulah Al-Quran datang untuk menjelaskan mengenai soal ilmu sains. Ilmu sains di dalam Al-Quran bukan diperuntukkan untuk seorang Mahadewa, bukan diperuntukkan untuk seorang singa Allah, bukan juga diperuntukkan untuk orang-orang yang jauh dari peradaban di mana dia sudah meyakini akan Al-Quran. Tetapi ilmu sains di Al-Quran itu hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang ateis, di mana mereka tidak percaya akan ketuhanan, mereka lebih percaya sama ilmu sains. Maka dari itulah Al-Quran hadir di situ untuk menerangkan keadaan dunia ini seperti apa. Begitu ya. Berapa banyak orang-orang ateis itu percaya akan Al-Quran karena keilmiahan yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran bukanlah kitab ilmiah, tetapi berapa banyak orang-orang yang mengakui akan keilmiahan yang ada di dalam Al-Quran. Begitu, Mbak Manusia, Mbak Indomie ya. Dan mengenai soal kepercayaan itu, kami tidak memaksa di sini. Karena tugas kami itu menyampaikan, bukan memaksa orang, tidak. Kami berdakwah. Karena sesuai perintah Nabi Muhammad SAW, ketika Rasulullah diutus ke dunia ini, Rasulullah tidak pernah mengajak tetangganya, saudaranya, teman-temannya untuk masuk ke dalam Islam. Tidak pernah Nabi Muhammad itu. Tetapi Nabi Muhammad itu berdakwah, menyampaikan pesan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang itu menerima, alhamdulillah, tidak menerima pun nggak jadi masalah. Yang penting tugas kita menyampaikan. Setelah apa yang kita sampaikan dia tidak menerima, kembali lagi lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Setelah kita meninggal nanti silakan bawa pertanggungjawaban masing-masing. Yang penting tugas kita menyampaikan. Alangkah dosanya seorang Mahadewa, alangkah dosanya seorang singa Allah andaikan dia memiliki yang namanya ilmu, dia tidak menyampaikan. Kita dituntut itu semua. Ya, makanya kami menyampaikan di sini. Nah, begitu. Nah, sekarang ketika Mbak ateis di sini ya, terus nanti setelah kematian Mbak kemana menurut ateis itu, Mbak? Ini tanggapan terakhir ya Bang Dewa ya. Maaf ya teman-teman. Teruskan, nggak apa-apa tuh, kita diskusi, teruskan kita diskusi. Aku tadi ada di Jambak sama Bang Singa, tapi aku sekarang lagi nunggu mau turun ya. Maksudnya kehidupan real kan kita lebih utama. Begini, bagaimana kematian? Saya sudah mengajukan asuransi ya, yang sudah ditandatangani oleh keluarga, persetujuan. Saya ingin mati di umur 45 tahun. Tubuh saya yang bisa didonaturkan, yang bisa diberikanlah sama orang bahasanya, silahkan mata, jantung, hati, paru-paru, ginjal, kuku, gigi, apapun yang bisa dimanfaatkan silahkan ambil. Badan saya tolong didonorkan kepada adik-adik yang sedang belajar kedokteran, ilmu kedokteran, silahkan untuk dijadikan bahan penelitian atau bahan uji cobalah oleh kedokteran. Itu sudah ditandatangani oleh keluarga kalau saya meninggal. Jadi manfaatkan, setelah tidak bisa dimanfaatkan lagi, potong-potong kasih ke burung. Kalau di sini ada satu gunung ya, Tibet ya. Jadi tubuh manusia itu banyak orang sini yang mungkin kalau bahasa kalian disedekahkan ke burung. Begitu. Dan sudah dilegalitaskan untuk itu. Jadi dimanfaatkan saja mana yang bisa setelah meninggal. Begitu Bang Dewa dan teman-teman ya. Saya pamit turun ya teman-teman ya.
Jangan dulu lah. Kita diskusi lagi. Dewa masih belum panas. Tadi Dewa belum panas. Saya ada kepentingan beneran. Aduh. Ya sudah tuh. Kehidupan Natal lebih penting. Kalau nggak saya follow. Jam berapa kita diskusi lagi? Bebas kalau sama Dewa. Saya ada terapi. Misalnya saya ada terapi nggak enak. Baik. Singkat saja dari Dewa seperti ini. Dunia itu memang fakta. Akhirat itu adalah cerita. Tetapi setelah kita meninggal nanti, akhiratlah yang nyata, dunia hanya cerita. Itu aja mungkin. Kalau mau diskusi lagi, silakan. Kapan kita jadwalkan? Iya, aku follow deh, aku follow teman-teman aku. Baik. Iya Kak, siap. Nah, apa ya?